1945 Surabaya. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Dari mata kuliah Jejaringan Kebijakan dan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH MSI. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Salsabila Putri Iswabiba dengan NIM 11124000092 dengan rekan saya. Nama saya Lina Aulia Septia Kusumawardani dengan NIM 112400084. Materi yang pertama, saya akan membahas pengertian jejaringan kebijakan dan pemerintahan. Jejaringan kebijakan dan pemerintahan adalah konsep yang menggambarkan hubungan dan interaksi antara berbagai aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Aktor-aktor tersebut bisa berasal dari berbagai sektor seperti pemerintahan, organisasi, non-pemerintahan, LSM, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Materi yang kedua, kita akan membahas konsep-konsep utama dalam jejaring kebijakan dan pemerintahan. Yang pertama, kita ada aktor dalam jejaring kebijakan terdiri dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam proses kebijakan publik, seperti pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintahan. Yang kedua, kita ada peran pemerintah. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pengambil keputusan, tetapi bertindak sebagai pengarah dan penghubung antar aktor. Yang ketiga, kita ada peran masyarakat sipil. Masyarakat menjadi pengawas dan pengontrol jalannya kebijakan serta memberikan aspirasi. Yang keempat, kita ada peran sektor swasta, berkontribusi melalui pendanaan, penyediaan teknologi, dan inovasi. Yang kelima, kita ada peran LSM, berperan sebagai jembatan antara pemerintahan dan masyarakat serta melakukan advokasi dan pengawasan. Materi yang ketiga, saya akan membahas tentang teori-teori pendukung jejaringan kebijakan. Ada beberapa teori yang mendukung pemahaman tentang jejaringan kebijakan dan pemerintahan, diantaranya yaitu 1. Teori governance network. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik terbentuk melalui interaksi dan koordinasi antar aktor yang saling bergantung. Dalam jaringan ini, tidak ada satu pihak pun yang memiliki kontrol penuh, karena setiap aktor memiliki peran kepentingan dan sumber daya yang berbeda. Pemerintah berfungsi sebagai koordinator yang menjaga agar kolaborasi tetap berjalan efektif. Yang kedua ada teori interdependensi atau ketergantungan. Teori ini beranggapan bahwa dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks, tidak ada satu lembaga yang bisa bekerja sendiri. Semuanya pihak memiliki ketergantungan satu sama lain, baik dalam sumber daya, informasi, maupun kemampuan. Oleh karena itu, kerjasama lintas sektor menjadi hal yang mutlak dibutuhkan agar kebijakan bisa berjalan efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Kita di sini memilih studi kasus jejaring kebijakan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Salah satu contoh nyata penerapan jejaring kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam situasi darurat tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang dibuat berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pusat berperan dalam menyusun kebijakan nasional seperti pembatasan sosial, pengadaan vaksin, dan pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah bertugas mengimplementasikan kebijakan sesuai kondisi lokal. Di sisi lain, sektor swasta ikut berkontribusi dalam penyediaan fasilitas kesehatan, teknologi informasi, serta bantuan logistik. LSM dan organisasi masyarakat berperan dalam edukasi publik, pengawasan, dan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, akademisi dan lembaga penelitian juga memberikan masukan berbasis data dalam pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya dari jejaringan kebijakan dan pemerintahan merupakan pendekatan penting dalam tata kelola modern karena mampu menghubungkan berbagai aktor untuk bekerja sama menyelesaikan masalah publik. Dengan adanya jejaringan ini, kebijakan tidak lagi dibuat secara tertutup,
tetapi melalui proses partisipasi yang melibatkan masyarakat luas. Melalui teori governance, network, dan interdependensi, dapat dipahami bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana kerjasama antar aktor dapat terjalin. Studi kasus penanganan COVID-19 di Indonesia memperlihatkan bahwa jejaring kebijakan pembuatan kebijakan publik menjadi lebih cepat, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Demikian penjelasan kami mengenai jejaring kebijakan dan pemerintahan. Semoga pemaparan materi dari kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum